Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyantula Salutu. Saya dari kelas 4C3. Oke, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada kasus DS. Oke, di sini saya mendapatkan skenario yaitu anak V berusia 28 bulan mengalami Down syndrome. Sampai saat ini baru dapat tengkurap. Anak ini berjenis kelamin laki-laki. Ibunya memiliki riwayat positif CMV saat hamil dan pernah mengalami kecelakaan saat trimester pertama yang menyebabkan pendarahan hebat. Infeksi anak terlihat mengeluarkan banyak air liur. Gerakan sedikit, perhatian tertuju saat diberikan mainan dan dipanggil namanya, namun enggan meraih mainan yang diberikan. Palpasi ditemukan hipotonus merata di seluruh tubuh. Oke. Dan selanjutnya saya akan langsung melakukan pemeriksaan pada anak yang berusia 28 bulan. Untuk anak 28 bulan atau 2 tahun lebih, di sini di skenario saya dia baru baru dapat tengkurap. Seharusnya anak dalam usia 28 bulan sudah bisa berjalan. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan. Pertama, kita melakukan pemeriksaan anamnesis heterogen. Itu kita menanyakan keluhan utama dari pasien, atau kita bisa menanyakan dari keluarga atau orang tua pasien. Di sini pasien itu yaitu mengeluhkan baru bisa tengkurap di usia 28 bulan. Jadi kita harus melakukan stimulasi kemampuan, yaitu melakukan pertama stimulasi kemampuan berguling, kedua duduk, ketiga merangkak, keempat berdiri, dan terakhir itu berjalan. Tetapi sebelum kita melakukan stimulasi kemampuan pada pasien, kita terlebih dahulu melakukan sebelum kita melakukan simulasi kemampuan, angka baiknya kita melakukan terlebih dahulu itu metode taktil neurostruktur, yaitu kita dengan cara melakukan usapan dan tekanan pada bagian pertama itu pada bagian kepala, bagian sini. Oke, langsung saja. Gimana ya? Oke, yang pertama gini, kita usap turun ke bagian mata, bagian shouldernya, kita berikan tekanan, kita usap ke bagian tangan, balik lagi ke bagian shoulder, kita berikan tekanan,
kita usap ke bagian dada dan jalan ke bagian perut, lalu ke bagian hip kita berikan tekanan dan langsung ke jari-jari kaki. Itu kita bisa lakukan 3 sampai 5 kali. Yang selanjutnya itu kita melakukan simulasi pada bagian umbilikus, yaitu kita memegang bagian umbilikus seperti ini. Ya, seperti ini kita pegang bagian umbilikus, lalu kita usap ke bagian incisura gini. Incisuranya bagian ini kita usap. Kita lakukan 3 kali. Selanjutnya itu ke bagian shoulder. Pertama ini bagian sini. Lagi 3 kali. Sisi sebelahnya 3 kali juga. Terus yang selanjutnya itu ke bagian hip, ya. Ke bagian hip. Gini, masih memegang umbilikus. Bagian hip. Terus ke bagian yang sisi sebelahnya. Terus selanjutnya itu gerakan memutar. Ini memutar bagian sini. Di sini ya, gini. Seperti ini. Oke. Untuk selanjutnya itu kita stimulasi tendon. Yang pertama kita pegang bagian pectoralis major. Bagian ini payudaranya. Ini. Sini satunya. Stimulasi bagian panggul. Rectus abdominis bagian sini. Rectus abdominis. Kita begini. Ini karena bonekanya terlalu kecil jadi agak sulit. Oke, seperti ini. Turun, kita naik, turun, naik, turun. Itu sebanyak 3 kali. Terus untuk bagian ekstremitas, bagian ekstremitas atas, yaitu bagian bicep. Pertama bicep. Siku, bagian siku. Uris. Itu gerakannya seperti ke atas dan ke bawah. Terus itu kita seperti gerakan membuka. Seperti membuka begini.
Lanjutkan untuk ekstremitas bagian bawah. Itu bagian hip, lutut, bagian lutut. Terus lanjutkan dengan gerakan membuka. Selanjutnya kita melakukan aproximasi untuk ekstremitas atas. Itu gerakannya itu seperti begini contohnya. Itu pertama contohnya ini bagian ini aja. Itu kita kan seperti ini, seperti kita menarik, terus kita aproximasi seperti itu. Seperti ini, terus aproximasi. Nah, seperti itu. Oke. Itu tadi adalah stimulasi metode taktil atau neurostruktur, dan selanjutnya itu kita melakukan stimulasi kemampuan. Pertama, ini kan skenario saya, pasien sudah berumur 28 bulan. Dia baru saja bisa tengkurap. Jadi kita stimulasi kemampuan untuk pertama itu berguling, 2 duduk, merangkak, berdiri, dan berjalan. Oke, langsung saja untuk stimulasi kemampuan pertama, yaitu stimulasi untuk berguling. Pertama, pasien atau bayi balita ini kita posisikan yaitu supine lying. Supine lying itu dengan pasien itu terlentang. Oke, terlentang seperti ini. Terus kita menghilangkan bagian tungkainya. Itu kita menghilangkan bagian tungkainya untuk tengkurap, yaitu seperti ini ya, dia akan tengkurap. Oke, jika dia sudah tengkurap, kakinya itu kita ayun-ayunkan untuk terlentang lagi. Oke, kita lakukan lagi untuk seperti menyilangkan kaki ya. Oke, lalu pada saat tengkurap kita mengayunkan kakinya untuk terlentang lagi. Oke, terlentang lagi. Itu kita lakukan seperti itu, yaitu tengkurap, terlentang, tengkurap, terlentang, tengkurap, terlentang, untuk stimulasi berguling. Yang selanjutnya itu stimulasi untuk duduk. Stimulasi untuk duduk itu di sini saya pasien itu supine lying, itu dengan pasien terlentang, kita pegang kedua tangannya seperti ini. Kedua tangannya oke, pegang kedua tangannya, tarik ke arah duduk. Oke.
Oke, seperti ini. Pegang. Ulang lagi. Kita pegang pasien terlentang, kita pegang kedua tangannya, kita tarik ke arah duduk. Ya, seperti ini. Selanjutnya yaitu stimulasi merangka. Oke, selanjutnya kita menstimulasi anak untuk bisa merangka. Untuk stimulus merangka kita bisa pakai guling. Kita menstimulus dengan pola merayap seperti jalan cicak. Dan juga kita bisa menstimulus anak menggunakan kain. Oke, seakan atau gendongan. Seakan mempraktekkan, contohnya gini. Anak kita posisikan kan dia tengkurap. Lalu kain tersebut kita masukkan di sini pada bagian dadanya. Lalu kita angkat bagian dadanya dan kita biarkan anak tersebut untuk bergerak. Gerakan mengangkat dada untuk merangkak tersebut jangan terlalu lama. Kalau terlalu lama maka anak tersebut akan menangis atau frustasi. Ulang beberapa kali. Terus yang kedua itu kita posisikan bagian tangan dengan benar, kaki dengan benar, dan kita mengangkat perutnya. Perutnya seperti akan merangkak. Ya, seperti ini. Kita angkat bagian perutnya. Lakukan dalam sehari beberapa kali dan jangan terlalu lama agar anak tersebut tidak menangis atau frustasi. Tapi harus selalu diawasi. Oke, selanjutnya kita stimulasi untuk berdiri. Stimulasi untuk berdiri itu pasien kita posisikan untuk jongkok. Jongkok ini karena kan bonekanya nggak bisa jongkok tapi hanya bisa gini. Oke, jongkok seperti ini. Jongkok. Kita stabilkan bagian lututnya. Tegakkan bagian lutut sambil kita mengangkat bagian pantat. Oke. Kita tegakkan bagian lutut. Ya, angkat pantatnya dan terangnya itu tegak berdiri. Ini seperti ini. Stimulasi untuk berdiri. Dan yang terakhir itu kita stimulasi pasien untuk berjalan. Itu kita pegang bagian lengan, lalu biarkan dia melangkah. Oke. Kita biarkan dia melangkah. Kiri. Oke, kita biarkan dia melangkah. Tapi kita di sini memegang bagian lengannya.
Oke, cukup sekian video dari saya untuk pemeriksaan pada pasien Down syndrome yang pada pasien yang berusia 28 bulan yang tidak bisa yang baru saja belajar tengkurap. Oke, mungkin ini saja. Mohon maaf jika banyak salah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.